Bagaimana cara membuat e-billing SPT masa PPh 21 di Kortek dan juga bagaimana cara lapornya ya. Dan sebenarnya untuk tutorial ini atau permasalahan ini ya, untuk membuat billing dan juga lapor ini pernah aku bahas juga di video sebelumnya ya, di tanggal 4 Februari. Itu videonya kurang lebih sama ya. Jadi informasi ini saya dapatkan langsung dari KPP melalui grup WhatsApp ya. Jadi intinya akan saya bacakan informasi ini untuk teman-teman yang belum mempunyai informasi dari KPP ya. Dan sebelumnya juga saya informasikan bahwa yang saya sampaikan dalam video ini meskipun ini sumbernya dari KPP tapi sifatnya bisa saja tidak untuk permanen ya. Bisa saja selalu berubah karena saat ini aplikasi Kortek masih terus dikembangkan ya. Oke, jadi pastikan untuk menyimak video-video terbaru ya. Oke, ini adalah informasi dari KPP. Saya mau membuat kode billing PPh pasal 21 di Kortek. Bagaimana caranya? Kemudian di sini disebutkan ya. Terdapat perubahan prinsip seamless dalam kode billing di Kortek, khususnya untuk yang e-billing SPT ya, 21 unifikasi dan juga PPN. Pembuatan kode billing PPh 21 setelah Kortek ya, yaitu mulai tahun 2025 ya, dari Januari 2005 dan seterusnya ya. Itu yang berbeda adalah kode billing dibuat setelah wajib pajak membuat draft SPT masa PPh pasal 21. Setelah draft selesai dan pastikan semuanya sudah diinput dengan benar ya, maka akan muncul tombol bayar dan lapor untuk pembayaran dan juga pelaporannya ya. Oke, ini nanti langkahnya akan saya tunjukkan ya. Kemudian tombol bayar dan lapor sementara dihilangkan karena masih terdapat perbaikan. Bila masa perbaikan selesai, pastikan bahwa yang mengakses SPT adalah signer ya. Oke, jadi memang saat ini seperti yang saya infokan di tanggal 4 ya, untuk tombol bayar dan lapor itu sedang disembunyikan dulu karena mungkin masih perbaikan ya. Oke, kemudian pastikan juga bahwa yang ingin lapor, ingin bayar itu adalah karyawan, adalah PIC yang memang sudah memiliki hak akses untuk signer SPT PPh 21 ya. Karena kalau tidak, maka yang muncul adalah hanya drafter ya, hanya membuat draft saja, tidak bisa lapor ya. Setelah klik tombol bayar dan juga lapor, wajib pajak akan diberikan pilihan kode billing atau menggunakan deposit. Jika tidak memiliki saldo deposit, sistem akan otomatis menerbitkan kode billing baru. Jadi kemarin saya juga bikin tutorial untuk yang SPT itu sama. Begitu kita klik bayar dan lapor itu langsung terdownload e-billingnya ya. Seperti itu ya. Karena saya belum punya deposit. Nah, kalau sudah punya deposit akan ada pilihan apakah depositnya mau dipakai dulu atau bagaimana gitu ya. Oke, kemudian masa aktif kode billing sekarang itu hanya 7 hari. Kalau dulu kan 1 bulan, sekarang hanya 7 hari. Kalau misalkan sudah kadaluarsa, silakan dibuat baru ya. Oke, kemudian untuk instansi pemerintah, pembayaran dilakukan dengan kode billing deposit yang akan dipindah bukukan otomatis ya pada saat SPT masa PPh 21 dilaporkan. Jadi kalau untuk pemerintah selalu menggunakan yang deposit, kemudian saat klik lapor maka langsung akan memotong depositnya seperti itu ya. Oke, kemudian untuk langkahnya ya. Langkahnya ini mohon maaf ya, saya bacakan juga dari WA ya, tidak saya tunjukkan dari aplikasi, tapi semoga bisa dipahami ya. Oke, langkah-langkahnya, silakan yang pertama buat draft SPT ya, masuk ke modul SPT dan buat konsep SPT masa PPh 21. Sampai tahap ini harusnya semuanya sudah bisa ya, tutorialnya pun sudah ada di video sebelumnya ya. Kemudian di situ di bawah ada klik bayar dan lapor. Ini kalau nanti perbaikannya sudah selesai ya, nanti akan muncul klik bayar dan lapor. Setelah draft dipastikan sudah benar, silahkan langsung saja diklik tombolnya ya. Kemudian setelah itu, pilih metode pembayaran. Yang pertama, jika memiliki deposit, maka akan menawarkan untuk menggunakan depositnya dulu. Tapi kalau tidak, maka langsung akan terdownload e-billingnya ya. Seperti tutorial PPN sebelumnya. Sudah saya tunjukkan di situ ya. Kemudian langsung lakukan pembayaran ya. Pembayarannya bagaimana? Pembayarannya sama seperti sebelumnya. Melalui internet banking bisa, melalui ATM bisa ya. Melalui Tokopedia seperti itu juga bisa ya. Itu tutorialnya juga pernah aku buat juga ya di akunku ini ya. Kemudian setelah pembayaran berhasil, status SPT berubah menjadi telah disampaikan. Jadi dengan kita bayar itu langsung akan berhasil submit SPT ya. Oh ya, ini di terusannya ternyata dituliskan juga nih. Jika menggunakan kode billing, tanggal lapor SPT adalah tanggal kode billing dibayarkan. Jika deposit, tanggal lapor SPT adalah tanggal kapan submit and pay. Pastikan saldo deposit cukup senilai pajak terutang di SPT tersebut ya. Tidak bisa ditambah atau setengah dengan kode billing ya. Jadi ini tidak bisa setengah-setengah ya. Kalau misalkan SPT-nya 100.000 maka depositnya harus 100.000. Kalau depositnya kurang dari 100.000 maka kita pilih yang menggunakan e-billing utuh ya. Oke, ini ada beberapa tambahan catatan ya dari KPP ya. Jadi untuk kode billing itu sekarang hanya untuk yang PPh UMKM, kemudian
PPN membangun sendiri dan juga PPh 25. Selain itu, maka akan terbuat otomatis setelah membuat draft SPT ya. Oke, jadi sekarang tidak perlu input manual NTPN karena begitu dibayar maka akan langsung terlapor SPT-nya. Yang masih bingung boleh menghubungi Kering Pajak 1500200 ataupun ke helpdesk KPP terdekat. Tapi sekarang lagi antri ya. Ataupun boleh juga silahkan komen saja di video ini, nanti akan aku jawab ya. Oke, yang masih bingung boleh silahkan tulis saja di komen ya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan selalu aku update di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.